Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak Kak Ferdi. Kita bersyukur ya kalau minggu ini ternyata kita masih bisa ketemu lagi nih. Meskipun kakak tahu kuota adik-adik tinggal dikit kan. Tapi gak apa-apa, kita mau ketemu Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan boleh kasih kita satu hari lagi. Nah, jadi buat kamu nih adik-adik, iya kamu yang masih duduk, yang masih tiduran, yang masih belum ganti baju, ayo di pause dulu videonya, kita ganti baju yang rapi, kita mandi dulu yang bersih. Karena apa? Karena kita mau ketemu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang masih tiduran, ayo bangun yuk. Yang masih makan ditaruh dulu ya makanannya. Yuk kita mau memuji, menyanyikan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih Tuhan Yesus itu sebesar apa sih? Semaha kuasa apa sih? Nah, sebenarnya Tuhan Yesus tuh maha kuasa ya. Tuhan Yesus bisa menciptakan kita, bisa menciptakan dunia ini. Nah terus, tapi kenapa sih Tuhan kok mau ya sayang sama kita, dekat sama kita? Nah itu adik-adik karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu adik-adik, kakak mau ajak kita semua boleh memujikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan adalah sobat kita, Tuhan adalah teman kita. Kita akan pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan lagu ini. Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita bersemangat memuji nama Tuhan ya. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak tinggalkan adik-adik. Dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Satu kali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, betul adik-adik. Nama Yesus yang menghibur hati kakak, hati adik-adik, serta hati teman-teman adik-adik sekalian. Adik-adik, sebelum kita lanjut, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah kita. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tidak ada yang lirik kanan, lirik kiri, ya semua tutup mata, kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah memuji nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini, supaya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami mau menyerahkan sekali lagi kakak sekolah minggu, kami semua anak-anak yang beribadah, supaya dengan sungguh-sungguh boleh beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik tahu gak sih sebenarnya kakak sama adik-adik itu bersaudara loh.
Pasti adik-adik di rumah bakal bilang, ah enggak kakak bohong, kakak kan beda orang tuanya sama aku. Iya adik-adik, memang kakak beda orang tuanya sama kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kita percaya sama Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah sekarang adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Oke, adik-adik percaya sama Tuhan ya. Berarti Tuhan Yesus adalah anak Tuhan. Kakak juga percaya Tuhan Yesus, berarti kakak juga anak Tuhan. Nah, karena kita sama-sama anak Tuhan, kita bersaudara adik-adik. Nah, kakak jadi teringat nih sebuah lagu yang mengatakan kalau kita semua ini bersaudara. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Judul lagunya adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau tepuk tangan bersama-sama ya adik-adik ya. Kita bersaudara. Siap-siap adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu kali lagi adik-adik ya. Dalam Yesus kita apa? Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Yeay. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Satu kali lagi adik-adik ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Yeay! Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Yeay, betul adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan buat kita, buat kakak, buat adik-adik juga. Dan dalam nama Tuhan Yesus juga iblis dikalahkan adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu lagi ya takut sama iblis mulai saat ini, oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau duduk tenang nih. Adik-adik boleh duduk kembali deh, boleh siapin hati dan pikirannya. Kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau dengar nih suara Tuhan. Kita mau dengar Tuhan bilang apa nih. Karena itu kita mau pujikan, dengar, Dia panggil nama saya. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Satu kali lagi. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya,
Satu kali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo semuanya. Ayo semuanya duduk yang rapi. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang tenang, kita akan berdoa. Kakak akan pimpin di dalam doa. Adik-adik sudah siap di rumah? Ayo lipat tangannya dan tutup mata. Kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang untuk sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kira-kira kakak hari ini cerita tentang apa? Adik-adik tahu? Nah, kita langsung aja ya. Adik-adik, ada Alkitab di rumah, kita buka Alkitab yuk. Di sini kita akan membaca Alkitab dulu. Kita buka ya. Ada di Kisah Para Rasul. Adik-adik buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Yang ke-9 dan kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oke? Nah, kita sudah siap ya? Adik-adik, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan, adik-adik juga membaca ya di rumah. Yang belum bisa membaca, bisa minta tolong Papa dan Mama untuk ikut membacakan. Oke? Judulnya adalah Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, kita lanjut lagi aja ya. Ayat keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, dari sini kita bisa tahu tokoh yang akan kakak ceritakan adalah benar sekali, Saulus. Nah, adik-adik, lihat, tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa Saulus itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Dia sangat ingin untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini adik-adik tadi disebutkan bahwa Saulus akan datang kepada ini dia, imam besar yang ada di kota tersebut. Ini dia.
Nah, Saulus datang kepada imam besar untuk meminta apa tadi? Surat perintah. Dan juga dengan surat itu, maka Saulus akan mendapatkan bukti dan juga pegangan untuk menangkap orang yang tidak taat kepada aturannya dia, yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Saulus tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang tidak sesuai dengan keinginannya dia, nah, akan ditangkap adik-adik. Serem kan? Saulus jahat ya? Iya, jahat. Kenapa? Karena dia tidak menghargai Tuhan. Dia juga memiliki hati yang tidak memiliki belas kasihan adik-adik. Nah, saat itu Saulus datang kepada imam besar dan meminta surat perintah itu. Nah, imam besar itu apa sih adik-adik? Imam besar ini adalah seorang pemimpin yang ada di Yahudi. Jadi dia itu sangat tinggi kedudukannya. Di situ kalau ada dikasih surat perintah oleh imam besar, tidak ada yang bisa menolak adik-adik. Jadi Saulus memakai surat perintah itu untuk menjadi senjata dia. Surat perintah itu akan digunakan Saulus untuk pergi ke mana? Tadi ke kota yang namanya Damsyik. Di sana kenapa? Saulus ke sana untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Surat-surat tersebut yang diberikan oleh imam besar akan dibawa oleh Saulus dan juga teman-temannya. Ini dia teman-temannya. Nah, ini Saulus sama teman-temannya sudah dapat surat perintah dari imam besar. Dan akhirnya mereka akan melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Di sini ya. Dia akan berjalan ke kota Damsyik. Nah, waktu di perjalanan adik-adik tadi disebutkan apa? Ternyata ada cahaya adik-adik, cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang sehingga Saulus saat melihatnya, wah, itu cahayanya terang sekali. Dan dia sampai terjatuh ke tanah adik-adik. Kenapa? Karena cahaya itu sangat terang dan dia sampai tidak bisa melihat. Sangat terang sekali ya. Nah, ternyata itu siapa adik-adik cahaya yang terang itu? Yaitu adalah suara Tuhan Yesus. Suaranya tadi gimana? Kita baca yuk di ayat keempat. Yang tadi di ayat keempat disebutkan, ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini adalah suara dari Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus merasa sedih karena Saulus begitu jahat menganiaya orang-orang yang percaya kepadanya. Disebutkan, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu intinya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianiaya juga oleh Saulus. Itu berarti sama saja dengan Saulus menganiaya Tuhan. Nah, di situ akhirnya Saulus menjawab, itu suara dari siapa? Kenapa sangat keras sekali dan ada cahaya yang terang? Saulus bingung, heran, dan orang-orang yang ada bersama dengan Saulus di perjalanan pun juga merasa heran. Itu suara dari siapa? Cahayanya sangat terang. Sampai Saulus rebah ke tanah. Nah, ternyata itu adalah suara Tuhan. Nah, setelah Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhan menjawab, yaitu adalah Saulus agar tetap pergi ke kota Damsyik, tetapi di sana Tuhan memberikan tugas lain. Kenapa adik-adik Tuhan memberikan pengajaran kepada Saulus? Itu artinya Tuhan masih sayang sama Saulus ya. Karena dengan Tuhan memberikan perintah tersebut, akhirnya Saulus pun bisa menjadi pengikut Tuhan. Nah, kita lanjut ceritanya. Saulus akhirnya bangun dan berdiri. Tetapi saat dia membuka mata, tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Saulus tidak bisa melihat apa-apa. Nah, tadi setelah mendapatkan cahaya yang terang, Saulus jadi tidak bisa melihat apa-apa. Nah, terus bagaimana adik-adik? Saulus tetap taat sama Tuhan ya. Akhirnya tetap ke Damsyik. Nah, karena dia tidak bisa melihat,
akhirnya dia dituntun oleh teman-temannya. Nah, dituntunlah dia ke kota Damsyik. Sesampai ke kota Damsyik, yaitu selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat. Saulus pun juga tidak dapat melihat apa-apa yang ada di sekitarnya dia. Dia tidak makan, dia tidak minum. Itu adalah pengajaran yang diberikan Tuhan kepada Saulus. Itu adalah pelajaran agar Saulus bisa menyadarkan dirinya bahwa apa yang diperbuatnya selama ini adalah salah. Tapi kenapa Tuhan mau memilih Saulus? Nah, akhirnya Tuhan meminta anaknya yang percaya, yaitu adalah seorang yang memiliki penglihatan, yaitu Bapak Ananias adik-adik. Bapak Ananias ini adalah orang yang percaya sama Tuhan, dan dia di dalam penglihatannya ternyata di situ Tuhan berbicara. Tuhan berfirman kepada Bapak Ananias begini. Jadi Bapak Ananias diminta Tuhan untuk menemui Bapak Saulus. Nah, Bapak Saulus itu tinggal di sebuah rumah, di rumah namanya Bapak Yudas. Dan di sana Bapak Ananias suruh untuk menemui Bapak Saulus. Kenapa untuk menemui Bapak Saulus? Tuhan menyuruh Bapak Ananias untuk menyembuhkan matanya yang tidak bisa melihat. Nah, terus Bapak Ananias ini kan tahu kalau Bapak Saulus adalah orang yang jahat, orang yang mau menangkap siapa saja yang tidak mengikuti keinginannya, yaitu adalah percaya kepada Tuhan. Saulus kan jahat, dia datang ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ananias tahu itu, dan dia bingung, kenapa kok Saulus ditolong oleh Tuhan. Nah, tapi karena Bapak Ananias ini adalah orang yang taat sama Tuhan, akhirnya dia mau nggak kira-kira untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Ananias karena Tuhan tahu bahwa Saulus ini akan dijadikan alat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ananias pun datang dan menemui ini dia Saulus. Dilihatnya dan Bapak Ananias menumpangkan tangannya kepada Bapak Saulus. Setelah ditumpangkan, berdoa, dan pada saat itu juga seketika matanya bisa melihat adik-adik. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ananias pun juga orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ananias juga, dan Tuhan juga mengasihi Bapak Saulus. Nah, meskipun Bapak Saulus ini orang yang awalnya tidak suka sama Tuhan, tetapi saat itu Tuhan ubah dia. Dari awalnya dia datang ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, justru sebaliknya, dia datang ke kota Damsyik justru ditangkap sama Tuhan Yesus, yaitu ditangkap jiwanya untuk percaya kepada Tuhan. Justru dia akan menjadi pengikut Tuhan dan berbalik untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Saulus ini setelah sembuh tidak hanya berdoa dengan Bapak Ananias saja, tetapi dia juga mau dibaptis adik-adik. Akhirnya Saulus pun menjadi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan akhirnya dia berubah nama jadi Paulus. Nah, adik-adik, jadi sekarang Paulus ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan dia pun mau untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil. Tidak hanya di kota Damsyik, tidak hanya di Yerusalem, Tuhan memakai Paulus untuk ke seluruh bangsa-bangsa dan seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Hingga sampai Paulus ini pun juga menerima mungkin penderitaan, dan juga di dalam perjalanan mengikut Tuhan banyak hal yang dia alami. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Nah, adik-adik, sama dengan Paulus, kakak di sini ada ilustrasi ya. Di sini kakak punya sebuah koran. Kalau adik-adik lihat, koran ini kira-kira utuh nggak? Nah, ini korannya utuh ya adik-adik.
korannya itu, koran ini melambangkan ibaratnya adalah hidup Bapak Paulus. Nah, saat dia belum bertobat namanya Saulus. Nah, Saulus ini orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita sobek ya. Saulus ini pun juga tidak menyukai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak mengasihi Tuhan. Kita sobek. Dia merupakan orang yang tidak mau mengikut Tuhan. Dia ingin menangkap semua orang, membunuh semua orang, melakukan kejahatan untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini dia. Ini ibarat hidup Saulus. Tetapi saat itu dia dipanggil oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Dan akhirnya Saulus hidup di dalam Tuhan. Kira-kira adik-adik tadi apa yang terjadi saat Saulus berubah menjadi seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan meskipun latar belakangnya, masa lalunya adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi saat Saulus ini tinggal di dalam Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya. Dia berubah nama menjadi Paulus, yaitu seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ini dia. Kalau kita lihat adik-adik, tapi saat dia sudah datang kepada Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Dan dia pun bisa menjadi pengikut Tuhan, memberitakan Injil, dan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, adik-adik, tadi koran yang sobek, tidak sobek kan? Ini adalah gambaran dari hidup Paulus yang sudah diubah oleh Tuhan. Adik-adik tadi korannya sobek, itu artinya adalah Saulus tadi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi saat dia di dalam Tuhan, dia dipulihkan hidupnya dan bisa menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Adik-adik, dari cerita Paulus ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita dulu nakal, kita tidak taat sama Tuhan, tetapi kita selalu ingat Tuhan itu selalu mengasihi kita. Nah, adik-adik, buat kakak dan adik-adik di rumah, kita semua belajar ya dari Paulus ini bahwa hidup kita, masa lalu kita sudah ditebus sama Tuhan. Jadi kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Adik-adik, kakak akan mengajak semuanya, adik-adik di rumah, kita semua, marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Dan lebih lagi, kita bisa sama seperti Paulus, memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang mungkin belum percaya. Dan saat ini pun kita juga bisa berdoa. Kalau di masa saat ini, masa pandemi, orang-orang yang mungkin ketakutan, banyak kejadian yang sepertinya menyedihkan, tetapi kita bisa membantu untuk berdoa. Adik-adik di rumah, kita pun juga bisa berdoa bersama-sama. Adik-adik, maka dari itu kita bisa mencontoh Paulus ini ya. Oke, ini dia adalah cerita tentang Paulus yang bertobat. Adik-adik, kita akan berdoa biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik dan bisa membuat kita lebih lagi taat kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Nah, kita akan lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai Paulus. Kami bersyukur seperti Paulus yang dulunya dia tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan boleh ubah hidupnya untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi pengikut Tuhan, memberitakan Injil dan orang yang mengasihi Tuhan. Demikian juga Tuhan kami, meskipun mungkin kami nakal, kami tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, namun biarlah kami terus belajar untuk mentaati setiap firman Tuhan. Inilah Tuhan, firman-Mu biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa sekolah minggu depan. Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Halo teman-teman, nama saya Nelson. Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Terima kasih. Ayat hafalan Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih. Atau 2, 3, go. Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ayat hafalan Lukas 18 ayat 16. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Terima kasih. Oke adik-adik semua, itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya. Nah, semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tidak dilupakan ya, tapi boleh diingat-ingat dan juga dilakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, tiba saatnya nih kita sudah harus berpisah, tapi jangan lupa kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk boleh memberikan persembahan ya. Nah, persembahannya bisa dikumpulkan di mana sih kak? Persembahannya bisa dikumpulkan di kotak yang sudah dipersiapkan sama adik-adik semua. Nah, adik-adik juga bisa minta tuh papa sama mamanya adik-adik untuk boleh memberikan persembahan melalui media yang sudah disediakan sama gereja. Nah, kalau gitu kita mau sama-sama tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan memuji bersama-sama dari terbit matahari. Semoga nama Tuhan bisa selalu dipermuliakan di dalam kehidupan adik-adik dan juga kehidupan kakak sekalian. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya kali ini ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu kali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai
Tuhan selalu dipuji ya, baik oleh kakak, oleh adik-adik, dan juga teman-teman sekalian. Dan tiba saatnya nih kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, meskipun adik-adik bertemu dengan kakak-kakak secara online, tapi kami yakin kami bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tuhan, semoga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tidak kami lupakan Tuhan, tapi boleh sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, semoga makin hari kami boleh makin bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan ya sama kakak-kakak yang lain. Dadah.